Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, kami akan menjelaskan tentang landasan pendidikan. Materi pertama yang akan saya jelaskan sendiri yaitu tentang pengertian landasan pendidikan. Sebagaimana yang kita tahu, arti dari landasan adalah alas, dasar, atau tumpuan. Bisa juga landasan diartikan sebagai fondasi. Dan dari pengertian landasan tersebut bisa dipahami bahwa landasan pendidikan adalah tumpuan dasar atau asas konseptual yang menyelubungi pendidikan secara keseluruhan. Oleh karena itu, landasan pendidikan merupakan tempat bertumpu, titik tolak atau dasar pijakan dalam melaksanakan pendidikan. Fungsi dari landasan pendidikan adalah jika sesuatu tersebut memiliki sebuah landasan atau titik tumpu yang kokoh, maka prakteknya akan mantap. Artinya, jelas dan tepat tujuannya, tepat pilihan isi kurikulumnya, dan efisien, serta efektif cara-cara pendidikan yang dipilihnya. Kemudian implikasi landasan pendidikan. Sebagai implikasi dari landasan hukum pendidikan, maka pengembangan konsep pendidikan di Indonesia adalah yang pertama, adanya perbedaan yang jelas antara pendidikan akademik dan pendidikan profesional. Kemudian pendidikan profesional tidak cukup hanya menyiapkan ahli dalam menerapkan status teori, tetapi juga mempelajari cara membina tenaga pembantu dan mengusahakan alat-alat bekerja. Selanjutnya, sebagai konsekuensi dari beragamnya kemampuan dan minat siswa serta dibutuhkannya tenaga kerja menengah yang banyak, maka perlu diciptakan berbagai ragam sekolah kejuruan. Untuk merealisasikan terwujudnya manusia Indonesia seutuhnya, maka perlu perhatian yang sama terhadap pengembangan afeksi, kognisi, dan psikomotor pada semua tingkat pendidikan. Selanjutnya adalah pendidikan humaniora perlu lebih menekankan pada pelaksanaan dalam kehidupan sehari-hari agar pemberdayaan nilai-nilai Pancasila akan lebih mudah dicapai. Kemudian isi kurikulum muatan lokal atau MULOK disesuaikan dengan norma-norma, alat, serta contoh dan keterampilan yang dibutuhkan di daerah setempat. Dan yang terakhir adalah perlu diselenggarakan suatu kegiatan badan kerjasama antara sekolah, masyarakat, dan orang tua untuk menampung asosiasi mengawasi pelaksanaan pendidikan untuk kemajuan di bidang pendidikan. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman satu kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsa Yundana Rais, NIM 19003099, akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Materi selanjutnya itu implikasi terhadap pendidikan. Nah, tujuan pendidikan adalah untuk membantu perkembangan pikiran dan diri pribadi siswa. Oleh karena itu, sekolah hendaknya menekankan kepada aktivitas intelektual, pertimbangan-pertimbangan moral, estetis, realisasi diri, kebebasan, tanggung jawab, dan pengendalian diri demi tercapainya perkembangan pikiran dan diri pribadi anak. Nah, dengan kata lain, pendidikan ini bertujuan untuk membantu mengembangkan karakter serta mengembangkan bakat manusia dan kebijakan sosialnya. Selanjutnya itu ada landasan pendidikan. Nah, landasan pendidikan ini dibagi menjadi beberapa landasan juga. Yang pertama itu landasan religius. Landasan religius atau landasan agama merupakan landasan yang paling mendasari semua landasan yang ada. Karena landasan ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicantumkan dalam firman Allah, Al-Quran dan hadis. Nah, salah satu contohnya itu surat Al-Alaq ayat 1-5. Di situ Allah memerintahkan kepada kita umatnya untuk membaca dan menulis agar mendapatkan ilmu pengetahuan. Selanjutnya ada landasan psikologi. Landasan psikologi ini dasar psikologis berkaitan dengan prinsip-prinsip belajar dan perkembangan anak. Nah, untuk itu dalam penerapannya sebagai implikasinya pendidik tidak mungkin memperlakukan sama kepada setiap peserta didik. Perkembangan peserta didik sebagai landasan psikologis, pemahaman tumbuh kembang manusia sangat penting sebagai bekal dasar untuk memahami peserta didik dan menemukan keputusan atau tindakan yang tepat dalam membantu proses tumbuh kembang itu secara efektif dan efisien. Selanjutnya ada landasan sosiologis. Nah, landasan ini berkaitan dengan perkembangan kebutuhan dan karakteristik masyarakat. Ruang lingkup yang dipelajari
dalam sosiologi pendidikan, yaitu hubungan sistem pendidikan dengan aspek masyarakat lain, hubungan kemanusiaan, ada pengaruh sosial pada perilaku anggotanya, dan sekolah dalam komunitas yang mempelajari pola interaksi antar sekolah dengan kelompok sosial lain di dalam komunitasnya. Nah, sekian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vidinda Silvareta, NIM 18022-084, akan melanjutkan penjelasan dari kelompok, yaitu selanjutnya landasan kultural atau budaya. Kebudayaan dan pendidikan mempunyai hubungan timbal balik sebab kebudayaan dapat dilestarikan atau dikembangkan dengan jalur mewariskan kebudayaan dari generasi ke generasi penerus dengan jalur pendidikan, baik secara formal maupun informal. Anggota masyarakat berusaha melakukan perubahan-perubahan yang sesuai dengan perkembangan zaman, sehingga terbentuklah pola tingkah laku, nilai-nilai, dan norma-norma baru sesuai dengan tuntutan masyarakat. Usaha-usaha menuju pola-pola ini disebut transformasi kebudayaan. Lembaga sosial yang lazim digunakan sebagai alat transmisi dan transformasi kebudayaan adalah lembaga pendidikan, utamanya sekolah dan keluarga. Selanjutnya, landasan yudiris atau hukum. Landasan pendidikan adalah seperangkat asumsi yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlakukan sebagai titik tolak dalam rangka pengelolaan, penyelenggaraan, dan kegiatan pendidikan dalam suatu sistem pendidikan nasional. Landasan yudiris pendidikan bersifat ideal dan normatif, artinya merupakan suatu yang diharapkan dilaksanakan dan mengikat untuk dilaksanakan oleh setiap pengelola, penyelenggara, dan pelaksanaan pendidikan di dalam sistem pendidikan nasional. Dasar pendidikan nasional di dalam Undang-Undang 1945 tersurat pada kelima sila yang disebut Pancasila. Karena Pancasila berkedudukan sebagai dasar negara, implikasinya maka dasar pendidikan nasional Indonesia adalah Pancasila. Dalam pembukaan Undang-Undang 1945, di dalamnya telah tersirat cita-cita pendidikan nasional, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Terakhir, landasan filosofis. Landasan filosofis adalah landasan yang berdasarkan atau bersifat filsafat. Filsafat menelaah sesuatu secara radikal, menyeluruh, dan konseptual, yang menghasilkan konsepsi-konsepsi mengenai kehidupan di dunia. Tinjauan filosofis tentang sesuatu termasuk pendidikan berarti berpikir bebas serta merentang pikiran sampai sejauh-jauhnya tentang sesuatu itu. Penggunaan istilah filsafat dapat dalam dua pendekatan, yaitu yang pertama, filsafat sebagai kelanjutan dari berpikir ilmiah. Yang kedua, filsafat sebagai kajian khusus yang normal. Pengertian landasan filosofis. Landasan filosofis bersumber dari pandangan-pandangan dalam filsafat pendidikan, menyangkut keyakinan terhadap hakikat manusia, keyakinan tentang sumber nilai, hakikat pengetahuan, dan tentang kehidupan yang lebih baik di jalan